Oke, selamat pagi lagi. Nah, video yang sebelumnya itu membahas tentang pengumpulan pokoknya tentang, biaya produksi, pengumpulan dan penentuan biaya produksi. Selanjutnya kita akan bahas materi terakhir tentang perbandingan laporan laba rugi perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang. Sebelum bahas tentang laporan laba rugi ini penting bagi kalian memahami apa bedanya perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang dia olah dari bahan mentah ke barang setengah jadi barang jadi gitu ya. Kalau misalnya perusahaan dagang itu dia tidak mengolah. Jadi dia itu hanya beli persediaan dengan perusahaan lain, terus dia jual balik lagi gitu. Yang anggapnya istilahnya reseller lah gitu ya, itu perusahaan dagang gitu. Oke, saya buka dulu materi yang bagian F ini ya. Oke, saya mulai dari bagian sebelum kita masuk ke laba ruginya, kita masuk ke ini dulu, laporan posisi keuangan ya lebih tepatnya. Bagi yang ambil pengantar akuntansi kemarin di kelas saya, kita udah sering pahami bahwa ini kita mulai kenal dengan istilah laporan posisi keuangan. Nah, ini sementara ditampilkan dulu bagian yang aset lancar saja gitu. Jadi masih banyak komponen lain misalnya hutang, modal segala macam, cuma yang ditampilkan hanya bagian aset lancar saja karena yang ingin ditekankan itu bagian persediaan aja. Jadi benar-benar untuk perusahaan manufaktur, bagian persediaannya itu pecah-pecah. Ada yang bahan bakunya, ada bahan penolong, bahan dalam proses berapa, barang jadi berapa. Nah, kalau perusahaan dagang, persediaannya ya udah persediaan aja gitu. Jadi kalau misalnya saya buat contoh, Mmm, untuk yang perusahaan manufaktur anggaplah kita pakai yang perusahaan mebel. Nah, di perusahaan mebel itu dia menggunakan kayu jati, nanti diproduksi jadi meja jati, kursi jati, segala macam gitu ya. Nah, jadi waktu ini berarti bulan September, anggaplah kemarin bulan Agustus, itu mereka tutup buku dan mereka buat pencatatannya nih, laporan keuangannya, terus, buat laporan posisi keuangannya. Oke, ternyata di data-data gitu ya, oh bahan baku kayu jati kita ternyata masih ada sisa berapa nih di dalam gudang, dicatat nilainya berapa, itu untuk bahan bakunya. Nah bahan penolong misalnya kayak kemarin, kalian bilang, paku Bu, lem, oke dihitung juga nilainya, oke kita masih ada persediaan ini. Terus ada yang barang dalam proses nih, ada yang udah jadi cuma mungkin belum dicat atau belum diukir, belum jadi bener-bener gitu, jadi dicatat dulu. Oh ini kira-kira nilainya segini, oke. Nah untuk barang jadinya juga ini udah selesai nih, meja, lemarinya, udah lagi dipajang di bagian misalnya bagian tokonya gitu. Nah kita catat juga, oke yang udah jadi segini gitu. Jadi bener-bener kalau perusahaan manufaktur dia harus mencatat semua persediaan kita modelnya ini saja. Nah, beda dengan kalau misalnya perusahaan dagang nih. Perusahaan dagang, dia itu persediaannya ya udah itu aja. Jadi anggaplah resellernya misalnya perusahaan mebel juga kan biasanya kalian perhatikan itu ada perusahaan furniture, beberapa toko furniture yang dia tidak membuat furniturnya sendiri, tapi dia kayak beli aja gitu. Oke, dia beli meja sama kursi yang udah jadi, terus dia simpan di tokonya, terus nanti baru kalau konsumen mau datang ya tinggal cari-cari aja, tapi mereka tidak membuat furniturnya. Nah, itu adalah perusahaan dagang. Nah, persediaan yang ada di perusahaan dagang ya itu adalah semua barang-barang jadi gitu. Jadi kursinya udah jadi, meja udah jadi. Kenapa? Karena dia memang beli barang jadi aja dari perusahaan sumbernya gitu, dari perusahaan asal, dari suppliernya gitu. Jadi dia nggak ada proses, tidak ada pabrik, tidak ada buat, benar-benar hanya beli perusahaan jadi. Nah sekarang yang menarik, kalau misalnya bukan yang menarik ya, saya ngetes aja misalnya. Alfamart misalnya menjual produk misalnya sari roti atau misalnya menjual produknya minumannya Ultra Jaya. Nah, itu kan mereka beli produknya Ultra Jaya, mereka beli produknya misalnya sari roti gitu lalu dijual kembali. Nah, itu lebih ke reseller. Atau ya udahlah kalian pasti paham lah ya mungkin ada yang udah kerja jadi reseller, "Ibu saya reseller ini Bu, pakaian," misalnya. Ambil stok dengan siapalah suppliernya terus dia jual balik. Nah, itu apa namanya
untuk perusahaan dagang ya. Jadi bedanya di situ, mereka nggak produksi tapi mereka jual kembali aja. Nah, ini hanya bagian neracanya atau laporan posisi keuangannya. Intinya yang kita mau bahas itu laporan laba ruginya nih. Ada di slide di sini. Ini tampilan sangat sederhana, yang saya inginkan di bab ini adalah kalian buat yang versi sangat lengkapnya. Jadi ini benar-benar jadi di bab ini yang saya minta kalian buat adalah yang ini, yang versi perusahaan manufaktur, cuma jangan versi ini. Jadi ini benar-benar versi sangat sederhana. Jadi yang saya mau adalah versi yang sangat lengkap. Gimana sih Bu lengkapnya? Nanti kita bahas. Ini saya kasih gambaran dulu apa sih bedanya perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang untuk laporan laba ruginya. Nah, untuk perusahaan manufaktur dia itu bagi yang masih ingat lah ya, bagi masih ingat, mata kuliah pengantar akuntansi 1 atau 2, saya lupa, harusnya sih pengantar akuntansi 1, itu sudah belajar laba rugi untuk perusahaan dagang kalau kalian masih ingat. Nah, perusahaan dagang itu biasa kalian kenal dengan harga HPP biasanya, harga pokok, penjualan Bu, HPP. Oh ya, kalau misalnya, saya mau jualan 1 buah spidol. Nah, spidol ini nih Bu, saya belinya dengan, di toko fotokopi yang misalnya ada di sebelah WD tuh Bu, toko Surya tuh. Saya beli spidolnya nih Bu, harganya nih 2.000. Lalu saya mau jual kembali ke teman saya, dengan harga berapa? Nah, kita perhatikan dulu, waktu kita ingin memperoleh spidol ini, harganya berapa sih? Nah, itu adalah HPP-nya, harga modalnya. Nah, ternyata untuk memperoleh spidol ini saya beli dengan, di Surya di toko supplier itu dengan harga 2.000 ya, berarti 2.000 ini adalah HPP. Mungkin nanti masih bisa lagi, kalau misalnya Surya ada kasih kalian diskon, oke, mungkin boleh kalian kurangi dengan diskon, atau misalnya ternyata untuk memperoleh spidol ini, ada biaya angkutnya Bu, karena saya pakai Gojek, jadi ada biaya angkut segala macam gitu kan, itu nanti ditambah lagi dengan biaya dan segala macam. Akhirnya dapatlah harga pokok, spidol ini seharga 2.005 ternyata, udah ditambah biaya, udah dikurang potongan, diskon segala macam. Ketika kalian dapat HPP-nya 2.500, itulah yang menjadi pedoman kalian untuk menjual kembali di harga berapa. Jadi tadi untuk memperoleh spidol ini kalian, mengeluarkan modal 2.500. Jadi waktu mau dijual kembali, oh berarti saya jualnya logikanya adalah harus di atas 2.005 supaya dapat untung. Karena modal saya yang harus saya keluarkan itu 2.500. Berarti kalau mau dijual kembali harus di atasnya gitu. Nah, jadi itu adalah fungsi dari HPP. Untuk lebih jelasnya, HPP itu diperoleh dengan cara ini ya. Barang persediaan awal ditambah pembeliannya, dapatnya barang tersedia dijual, dikurang persediaan akhir, dapatnya HPP. Ini kalau masih ingat di, pengantar akuntansi 1. Untuk yang selanjutnya, bagian perusahaan manufaktur di sini, sebenarnya dia itu bisa dipisah-pisah lagi atau dibilah lagi menjadi, ini kan baru catatannya barang awal nih, barang jadi ya, barang jadi. Nanti kita pecah lagi misalnya barang setengah jadinya, terus, bahan bakunya. Nah, jadi nanti dipecah-pecah lagi. Intinya mirip-mirip lah ya, coba kalau kalian perhatikan. Kalau perusahaan dagang itu dia pakai persediaan, barang persediaan awal. Ingat, karena dia beli barang jadi ya namanya persediaan awal. Tapi kalau misalnya manufaktur itu kan dia produksi sendiri, makanya keterangannya bukan barang persediaan awal nih, tapi lebih ke barang jadi awal. Jadi kan pasti ada barang jadinya, ingat ya, perusahaan manufaktur itu ada barang, mentah yang masih bahan baku, ada bahan yang setengah jadi dan barang jadi. Barang setengah jadinya biasa dikenal dengan barang dalam proses, karena dia belum selesai diproses jadi masih tengah-tengah gitu ya. Nah, ini jadi, cara hitung HPP-nya istilahnya ya, harga pokok penjualannya, juga sama. Jadi intinya gini, kalau perusahaan manufaktur dia juga harus tahu berapa HPP-nya. Misalnya dia saya balik lagi dengan contoh yang perusahaan mebel itu ya. Jadi untuk menjual misalnya 1 unit meja, 1 unit kursi, dia harus tahu berapa sih modal untuk buat 1 meja dan 1 kursi.
Oh, setelah dihitung, ini loh bahan bakunya, harus bayar tenaga kerja, harus bayar bahan penolong, terus di pabrik harus bayar listriknya juga, harus bayar karena biasanya dipotong pakai gergaji segala macam. Setelah dihitung-hitung ternyata untuk buat satu meja ini diperlukan biaya 1.500.000 misalnya ya. Nah, berarti dengan pedoman itu harga modal 1.500.000 kita udah punya gambaran. Berarti nanti kita jualnya harus di harga berapa gitu. Nah, setelah dihitung-hitung, oh iya modalnya untuk buat satu meja 1.500.000, berarti saya harus jualnya di atas 1.500.000. Ya udahlah saya jualnya di harga 2 juta aja atau 2.500.000 aja gitu. Jadi kita harus tahu dulu harga modalnya berapa atau HPP-nya berapa baru kita bisa jual. Sama juga dengan laba rugi, berarti kita tahu laba untung atau rugi ya dari itu. Berapa nilai penjualannya dikurangi dengan harga modalnya. Untung atau rugi sih kita jualnya, nah gitu. Nah untuk yang sulitnya di perusahaan manufaktur adalah ketika menghitung HPP-nya ini, karena tadi saya bilang dia melibatkan barang jadi awal, barang jadi, barang dalam proses dan bahan baku. Nah, perhatikan di sini berarti pakai barang jadi awal, mirip-mirip dengan ini. Kalau ini ditambah dengan pembelian, kalau ini beda, ditambah dengan harga pokok produksi. Jadi itu ya, barang jadi awal ditambah dengan harga pokok produksi dikurang dengan barang jadi akhir. Dapatlah HPP. Sederhananya seperti itu. Nah, cuma nanti harga pokok produksi untuk memperoleh nilai dari harga pokok produksi, kalian harus uraikan dan jabarkan lagi menjadi bentuk di bawah ini. Nah, jadi ini adalah rumus untuk menghitung, bukan rumus ya, formatnya untuk menghitung harga pokok produksi. Jadi kalian perhatikan, ada yang namanya persediaan barang dalam proses. Jadi kalau yang tadi barang jadi, ini barang dalam proses awal, ditambah dengan biaya produksi, lalu dikurangi dengan barang dalam proses akhir, dapatnya harga pokok produksi. Nah, nanti biaya produksinya baru kita pecah jadi 3. Ada bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan BOP. Nanti BOP-nya kita pecah lagi. Jadi BOP ini macam-macam ya. Terus untuk yang biaya bahan baku langsung juga sama. Kita pecah lagi cara kerjanya. Nah, ini nanti ada lagi nih pembelian. Hati-hati ya, pembelian itu diingat-ingat lagi pengantar akuntansi 1. Gimana sih cara dapat pembelian bersih? Nah, ini ada nih pertanyaannya. Gimana sih cara dapat pembelian bersih? Nah, yo coba diingat-ingat loh gimana cara dapat pembelian bersih, lalu gimana juga dapat penjualan bersih. Kalau misalnya kalian lupa gimana cara dapat pembelian bersih dan cara penjualan bersih, itu boleh tanyakan ke saya kalau kita ada Google Meet selanjutnya ya. Intinya ingat aja kalau pembelian itu ujung-ujung saya sampaikan juga ya gimana cara dapat pembelian. Ingat aja pembelian itu didapat dari total pembeliannya berapa sih, terus dikurangi dengan kalau misalnya ada diskon atau potongan pembelian, kalian kurangi juga kalau ada retur dan ditambah dengan biaya angkut kalau misalnya memang ada biaya angkut. Ini ada kok di pengantar akuntansi 1 ya, ingat-ingat aja lagi. Kalau penjualan juga sama, penjualan bersih itu didapat dari total penjualannya berapa. Penjualan bersih itu untuk bagian atas sini ya. Bagian atas yang ini banget. Nah, penjualan bersih itu berapa sih total penjualannya? Nanti kalian kurangi dengan potongan penjualan atau ada diskon penjualan gitu. Terus dikurangi juga dengan retur penjualan. Ini adalah format. Jadi kalau digabungin ya, ini itu kan cara menghitung harga pokok produksi yang ada di poin sini ya. Nah, jadi kalau ini digabung dengan ini, hasilnya menjadi ini. Udah Bu Ibu ngomong apa? Pusing saya dari tadi. Nah, nanti nggak apa-apa, saya akan coba uraikan di Excel, lihat kalian bisa pahami atau enggak, nanti kalian ulang-ulang aja gitu. Jadi, waktu perkuliahan tatap muka, dulu-dulu ya waktu saya ngajar ini memang kelemahannya itu. Jadi mereka hanya bisa dengarkan sekali, jadi mereka memang agak kesulitan di bagian laba rugi. Cuma kalau yang perkuliahan online ini kan karena menggunakan video ini juga kalian harusnya bisa ulang-ulang. Nanti pelajari aja berulang harusnya bisa ya. Nah, ini untuk yang finish good ini adalah barang jadi, kalau yang work in process ini adalah barang dalam proses yang tadi saya bilang, barang setengah jadi. Nah, ini kalau saya uraikan, ceritakan lagi dari awal, jadi nanti penjualan bersih dikurangi dengan harga pokoknya berapa gitu kan, nanti dapatnya laba berapa. Nah, cuma untuk mendapatkan harga pokok penjualan, itu kita harus uraikan ini, persediaan awal ditambah dengan harga pokok produksi, terus nanti dikurangi dengan persediaan jadi akhir,
terus didapatlah baru HPP-nya, cuma untuk harga pokok produksinya kita uraikan lagi jadi ini, gitu. Nah ini mungkin bingung, nanti saya bukanya di Excel lagi ya, untuk gimana sih cara uraikannya menjadi bentuknya seperti ini. Cuma ingat, untuk ujian, latihan, dan segala macam, tiap kali diminta buat laporan laba rugi perusahaan manufaktur, yang saya mau adalah format yang ini. Jadi format lengkap. Bukan format yang sederhana seperti ini, bukan yang ini terlalu sederhana, jadi saya mintanya format yang lengkap seperti ini. Ingat-ingat aja, jadi makanya harus pelajari berulang-ulang. Ini istilahnya nanti kalian baca-baca aja lagi. Nah ini adalah latihan. Oke, nah ini saya mulai uraikan di Excel ya. Bentar, nanti saya bukain Excelnya dulu. Kita mulai di sini. Oke, sebelum kalian pahami yang macam-macam yang ribet-ribet itu, jadi kalian harus pahami dulu konsep laporan laba rugi. Jangan cuma ngejudge duluan. Laporan laba rugi ini pusing banyak, aduh pusing kepala saya, aduh nggak bisa. Jangan seperti itu ya, kita pahami pelan-pelan. Intinya dari katanya ya, laporan laba rugi. Kita ingin melihat selama ini perusahaan kita menghasilkan laba atau rugi sih. Jadi jangan kalian jalankan usaha, tapi usaha yang ternyata rugi terus, jadi ngapain gitu. Jadi tujuannya adalah untuk lihat, oh selama ini, untuk periode inilah misalnya, saya laba atau rugi ya gitu. Intinya utama adalah cara, apa namanya, menghitung kasarnya adalah sebenarnya kita hitung aja penjualan dikurangi biaya aja sebenarnya, untuk menghitung laporan laba rugi. Jadi anggaplah saya ambil contoh sederhana lah ya. Kalian mau jualan nasi goreng, ini saya lupa saya jelasinnya di kelas ini atau mata kuliah lain. Jadi kalian ingin menjual nasi goreng misalnya, ingin buka toko lah ya, warung atau gerobak atau terserah lah. Kalian mau buatnya itu di misalnya sebelah WD. Kalian sewa stand lah atau pakai gerobak lah ya. Kalau saya lihat lah di sekitar WD biasa mereka pakai apa gerobak aja gitu kan. Mau jualan nasi goreng misalnya. Nah, setelah jualan selama bulan Agustus, kalian mau lihat sebenarnya laba atau rugi sih saya jualan nasi goreng nih gitu. Hitung kasarnya adalah gampangnya kalian tinggal hitung aja penjualan saya, total penjualannya dikurangi dengan biaya-biaya aja udah selesai, dapatlah laba rugi. Jadi contoh, saya jual selama ini oke, misalnya satu piring kalian patok dengan harga misalnya 15.000, anggaplah begitu ya. 15.000, terus saya jualnya itu satu bulan misalnya laku berapa piring. Oke, 15.000 kali segini dapatlah total penjualannya. Nanti tinggal dikurangi dengan semua biaya yang kalian keluarkan untuk memperoleh nasi goreng tersebut. Intinya penjualan kurang biaya-biaya ya udah selesai, dapat laba atau rugi. Ternyata biaya yang saya keluarkan, Bu, saya tuh harus beli berasnya, harus beli sayurnya, minyak goreng, segala macem gitu kan. Nah itu nanti dikurangi dengan ini. Jadi penjualan dikurangi dengan biaya-biaya, dapatlah laba bersih. Nah cuma dikurangi, ini dibuat dipisah dulu, ada laba kotor sama laba bersih. Pertama kali penjualan itu harus dikurangi dengan HPP dulu. Jadi semua biaya terkait dengan penjualan nasi goreng tersebut, mulai dari bahan bakunya, beras, minyak goreng, segala macam, apa misalnya pakai gaji orang gitu ya, biaya tenaga kerjanya berapa. Tapi tenaga kerja harus tenaga kerja langsung ya, yang memang buat nasi goreng tersebut. Nah, biaya semua berapa dikurang dapatlah laba kotor. Cuma biasanya kita masih harus kurangi lagi dengan biaya operasi. Nah, biaya operasi ini biaya yang di luar dari untuk memproduksi nasi goreng tersebut. Misalnya di WD misalnya ada biaya keamanannya gitu ya. Oke, kalau mau jualan di sini harus bayar biaya keamanan ya, misalnya berapa gitu satu bulan kan. Nah, nanti laba kotor yang tadi tinggal dikurangi dengan biaya operasi ini dapatlah akhirnya laba bersih. Nah, sederhananya sebenarnya seperti ini. Cuma nanti dipecah-pecah lagi nih. Biaya produksi itu ada apa-apa aja sih? Nah, makanya kita uraikan. Nah, di sini ini ya. Jadi macam-macam ini biaya penjualan, administrasi, ini adalah macam-macam biaya produksi. Nah, saya buatnya di sini aja. Jadi biaya produksi itu ini laptopnya agak sedikit error, jadi
memang harus bersabar. Nah, ini untuk biaya operasi itu kita bisa uraikan. Biaya operasi itu ada apa-apa aja, Bu. Biaya operasi itu mirip dengan biaya periodic cost. Jadi kemarin kan ada belajar product cost sama periodic cost. Nah, jadi dia termasuk biaya penjualan. Iya, saya ketik dari sini loh. Jangan bilang, "Alah, Ibu sembarangan ketik," gitu ya. Ada di situ. Jadi kalian eh, diperhatikan aja. Biaya penjualan itu yang marketing segala macam yang biasa kita pelajari, sama biaya administrasi umum, ADM aja lah ya. Ya udahlah, terus lengkap-lengkap. Oke, biaya administrasi umum. Nah, ini nanti kalian tulis aja biaya penjualannya berapa sih? Oh, hitung. Oh, biaya penjualannya segini. Biaya administrasinya berapa? Oh, segini gitu. Jadi dihitung masing-masing berapa, terus tinggal ditambahkan saja. Nah, ini dijumlahkan nanti. Ini harusnya ada angkanya, cuma kan ini formatnya aja. Akhirnya nanti didapatlah berapa hasil dari biaya operasi di sini gitu. Nanti baru dikurang dan dapat laba bersih. Jadi ini angka yang ada di sini itu sebenarnya adalah, saya buat di sini aja biar nggak susah. Angka yang ada di sini itu sebenarnya adalah total dari biaya operasi. Nah, total dari biaya ini gitu ya, dapat taruhnya di sini. Nah, ini kita udah bahas yang terakhir. Nah, kita masuk ke yang lebih sulit. Ini adalah menentukan harga pokok penjualan. Ibu tadi Ibu bilang nih mau dapat laba kotor nih Bu. Penjualan kan dikurangi dengan HPP ya Bu ya. Nah, gimana sih Bu cara dapat nilai HPP nih? Karena biasa di soal tidak diketahui angkanya. Jadi nggak ada tuh yang namanya di soal HPP 5 juta. Nah, jarang sekali. Apalagi untuk latihan ini. Jadi saya sampaikan dulu. HPP harus kalian hitung sendiri. Nggak bakal dikasih tahu di soal. Nah, jadi ya udahlah kita uraikan HPP. Nah, ini saya sediakan tempat dulu supaya kita bisa nih hitung HPP. Nah, di sini ya, perhatikan. Gimana sih cara hitung HPP? Ada di sini. HPP dihitung dengan cara persediaan barang jadi. Jadi, barang jadi itu finish good ya, barang yang udah jadi. Cuma kalian lihat persediaan barang jadi awalnya. Jadi awal itu maksudnya di awal periode. Kalau misalnya kalian buat laporan laba rugi untuk periode Agustus, berarti barang persediaan jadinya itu yang ada di awal Agustus. Barang persediaan jadi di awal itu sebenarnya adalah barang persediaan akhir periode sebelumnya. Jadi sebelum dari Agustus. Nanti ditambahkan dengan harga harga pokok produksi. Nah, jadi ntar nih. Nah, kita buat space-nya besar aja. Nah, jadi ini ya, di sini aja lah. Harga pokok produksinya berapa? Apa namanya? Barang persediaan, barang jadi awalnya berapa? Ini anggaplah ada angkanya, 5 juta kah berapa kah gitu ya. Nanti kalian tambahkan dengan harga pokok produksinya berapa, ditambahkan. Nah, perhatikan nih, jangan nggak bisa ya, ini kalau saya berikan tanda kurung, itu artinya harus dikurang, gitu. Jadi tanda kurung di sini itu artinya nilainya minus, jadi harus dikurang ini, kurang ini, gitu. Ini juga sama, hasil dari ini nanti harus dikurangi dengan ini juga. Ini ingat minus ya. Jadi nanti harga barang jadi awal tambah dengan harga pokok produksi, hasilnya berapa nanti kalian kurangi dengan barang jadi akhir. Kalau saya sih gitu ya. Sukanya yang apa? Langsung kita kurangin ini aja biar kalian tuh nggak bingung. Barang jadi akhir. Nah, ini kan pasti ada nih hasil tambahnya nih. Atau kita buatnya begini aja lah. Ini tambah ini itu pasti ada angkanya. Jadi misalnya 2 juta misalnya tambah dengan 3 juta. Aduh, ini error ya, mohon maaf ya. Jadi misalnya 2 juta nih, tambah dengan 3 juta, pasti ada nih hasilnya. Nah, hasilnya ini disebut dengan ini, barang tersedia untuk dijual.
Jadi jangan bingung barang tersedia untuk dijual sih apa sih gitu. Ini disebut barang tersedia untuk dijual. Nah, ini tambah ini dapatnya barang tersedia untuk dijual ini. Nah, baru nanti hasil tambahnya kita kurangi dengan barang persediaan barang jadi akhir. Barang jadi akhir itu adalah seluruh barang yang ada di akhir periode. Contoh, kalau misalnya kalian buat laporan laba rugi Agustus, berarti barang jadi di tanggal 30 Agustus berapa ya gitu. Kalau yang ini berarti barang jadi di tanggal 1 Agustus berapa? Kalau ini barang jadi di 31 Agustus itu berapa? Ini harus kalian kurangi gitu. Jadi ini saya buat dalam kurung artinya dikurang ya saudara-saudara sekalian, jangan lupa. Nah, hasil dari ini tambah ini, lalu dikurangi dengan ini, nanti kita akan mendapat itulah yang namanya laba kotor. Belum laba kotor. Ini. Ini kebanyakan space jadi bingung sendiri. Oke. Ini ya. Jadi ini adalah penjualan, ini untuk menghitung harga pokok penjualan. Ini ya, mulai dari sini sampai sini. Ini tambah ini dapat hasilnya barang tersedia untuk dijual lalu dikurangi dengan barang persediaan dapatnya ini adalah ini angka di sini yang kurang ini adalah nilai dari harga pokok penjualan. Ya udahlah ketik manual aja lah ya. Oke. Nah, jadi gitu ya. Ini adalah penjualan. Nah, untuk ini harga pokok penjualan kan saya udah bilang nggak bakal dikasih tahu nih harga pokok penjualan berapa. Saya kasih dari tadi nih. Oke, dikasih space saja lah ya biar nggak bingung. Nah, jadi nggak bakal dikasih tahu nilai harga pokok penjualan berapa. Jadi ini ada rumusnya. Barang persediaan awal nanti kalian tambahin aja dengan harga pokok produksi berapa. Hasil tambahnya nanti dikurangi dengan ini. Nah, kalau udah nanti dapatlah hasil dari harga pokok penjualan. Jadi ini tambah ini berapa, kurangi ini dapatnya harga pokok penjualan dulu ya, harga pokok penjualan dulu. Nanti kalau udah baru penjualan dikurangi HPP dapatnya baru laba kotor. Nah, udah laba kotor, nanti baru laba kotor ini dikurangi sama biaya operasi, dapatlah nanti laba bersih. Ini itu adalah format dari sebelah sini. Cuma tadi saya urain pelan-pelan biar kalian tuh tahu asal mulanya dari mana. Gitu ya. Kalau sudah, berarti saya mau lanjut nih. Harga pokok produksi nih, angkanya tuh berapa sih, Bu? Kalau ini ya, persediaan awal, persediaan ini sih ada di soal. Jadi nanti diketahui barang persediaan awal berapa, akhir berapa, tanggal 1 Agustus berapa, 31 Agustus berapa, itu ada diketahui di awal. Cuma harga pokok produksinya ini yang nggak diketahui di awal. Harus dihitung manual, saudara-saudara sekalian. Jadi gimana sih cara hitungnya? Nah, ada di sebelah sini. Alah, panjang benar Bu, ini kelihatannya aja. Cuma kalau kalian paham, dia itu uraikannya gimana harusnya bisa. Jadi ini ya, saya uraikan dulu gimana sih cara dapat harga pokok produksi. Nah, eh, em, em, em. Nah, ini saya dorong ke bawah dulu, sisanya kita dorong ke bawah dulu, kita uraikan gimana cara buat harga pokok produksi. Nah, ini udah saya sediakan space-nya. Jadi angka di sini kita ingin tahu sih ini dapatnya dari mana sih sebenarnya harga pokok produksi ini diperoleh dengan cara apa sih? Karena ini nggak diketahui di soal, harus hitung manual. Cara hitungnya ada di sini ya. Barang dalam proses awal. Jadi persediaan
barang dalam proses awal berapa nilainya? Plek 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 di sini ya. Terus nanti tinggal ditambahkan dengan biaya produksi. Biaya produksi. Di sini juga plek 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 plek. Kayak apa aja suaranya. Oke, kalian tambahin di sini nilainya. Nah, jadi ini ya, barang persediaan dalam proses. Jadi kan tadi ada barang jadi, sekarang barang proses. Dalam proses. Jadi kayak tadi yang saya bilang, kita olah kayu jati jadi meja yang jadi gitu ya. Nah, ternyata sebelum jadi itu ada yang masih tengah-tengah, belum diukir, belum dicat, itu namanya barang dalam proses. Ini diketahui di soal nih. Angka ini diketahui di soal berapa, nanti tambahkan dengan biaya produksi. Habis itu nanti dapat hasilnya berapa? Pasti ya, ini tambah ini pasti ada nih hasilnya. Cuma nantilah berapa hasilnya. Lalu kalian kurangi dengan barang dalam proses akhir. Akhir. Nah, ini nanti kalian kurangi. Cuma ini saya tulisnya begini dulu ya. Ini ingat, kalau dalam kurung begini ini artinya dikurang saudara-saudara sekalian. Oke. Kalau udah akhirnya kita baru dapat harga pokok produksi. Nih, ini tambah ini, ini tambah ini, lalu kurangkan hasil tambahnya kurangi dengan barang dalam proses akhir, ya udah dapatlah nilai dari harga pokok produksi. Nilai dari ini. Tuh, jadi seperti ini dulu nih, sederhananya begini. Apa namanya? Sederhana, Ibu, sederhana dari mana gitu ya? Mau ngomel dah kalian nih. Jadi, perhatikan ya. Harga pokok produksi itu sebenarnya cuma didapat dari ini saja. Persediaan barang dalam proses awal, tambahkan dengan biaya produksi berapa, terus tinggal dikurangi dengan barang dalam proses akhir. Jadi seperti ini nih, persediaan dalam proses awal ditambahkan dengan biaya produksi, dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir. Pada umumnya sebenarnya seperti itu. Nah, cuma nanti kita lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Nah, ini hasil yang kuning-kuning ini itu adalah ini ya, harga pokok produksi ya. Apa perlu ditulis juga di sini? Supaya nggak bingung. Nih, ini adalah nilai dari harga pokok produksi. Yang kuning, yang ini. Nah, hasil dari ini adalah nilai dari harga pokok produksi. Ini, tambah ini, nanti tulis hasilnya di sini gitu ya. Oke, nah kalau sudah, nanti keluar lagi pertanyaan. Kalau ini dengan ini itu diketahui nilainya berapa. Nah, cuma untuk biaya produksi itu tidak diketahui nilainya. Jadi biaya produksi harus diuraikan lagi. Angka ini, kita kasih warna biru aja kali ya. Nah, biaya produksi ini itu tidak diketahui angkanya. Jadi harus kita uraikan. Cara uraikannya gimana? Ya seperti biasa. Kita tambah lagi bagian di bawahnya sini. Banyak benar, Bu. Ya iya, supaya lengkap. Oke, biaya produksi ini ya, sebentar saya rapikan dulu. Nah, ini biaya produksinya terdiri dari 3 sebenarnya. Ingat ya, biaya produksi kita adalah semua biaya yang ada di pabrik. Jadi biaya bahan baku langsung dengan biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan BOP. Nah, ini biaya bahan baku langsungnya berapa? Tambahkan dengan biaya tenaga kerja langsung. Tambahkan dengan BOP. Tambahkan semuanya. 3 ini kalian tambahin. Ini supaya rapi aja ya. Nah, ketiga biaya ini berapa? Kalian tinggal tambahkan saja. Nanti akan dapat itulah hasil dari biaya produksi gitu.
Jadi angka di sini yang biru-biru ini adalah total dari biaya produksi. Ini tambah ini tambah ini. Dapatlah ini. Nah, cuma nanti kita pilah-pilah lagi. Nah, ini adalah biaya produksi ya, ingat sama dengan ini. Nah, nanti kita pilah-pilah lagi nih. Sebenarnya biaya bahan baku itu diperoleh dengan cara apa aja? Tenaga kerja diperoleh dengan cara apa aja? BOP diperoleh dengan cara apa aja? Nah, biaya bahan baku itu diperoleh dengan cara ini nih, di sini. Bisa diuraikan. Terus biaya tenaga kerja, biasanya biaya tenaga kerja nggak cerewet, satu aja udah selesai. Nah, kalau BOP itu ada macam-macam. Tidak langsung bahan baku tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, biaya lain di luar pabrik segala macam. Nah, itu ini. Jadi ada macam-macam. Biaya bahan baku diuraikan, BOP diuraikan, baru dapatlah hasilnya. Atau kalau misalnya mau saya tuliskan aja di pakai komen atau bisa insert komen sih, cuma biar lengkap saya tuliskan aja, uraikan aja lagi ya. Oke, untuk biaya bahan baku langsungnya itu diperoleh dengan cara, ingat, kalau bahan baku langsung berarti ibaratnya bahan mentahnya. Nah, sama kayak tadi lah, persediaan bahan baku atau bahan mentah awal, ini ada di soal kok. Nah, ditambah dengan pembelian bahan baku berapa. Ini saya sediakan space dulu ya. Oke, ini harusnya ada nih berapa nilainya. Nah, berapa bahan baku awalnya berapa, pasti ada nilainya. Lalu pembelian bahan baku ada juga nilainya. Kalau nggak ada nanti kita uraikan lagi, ditambah. Lalu dapat hasilnya berapa. Nah, ini ya harusnya ini tambah ini ada ya hasilnya berapa ya. Itu akan menjadi bahan baku tersedia untuk dipakai. Cuma saya nggak usah tulis di sini aja. Nanti kalian terlalu penuh karena ini udah penuh. Terus nanti tinggal dikurangi dengan bahan baku akhir. Ini saya jelasin aja sih sebenarnya asal mulanya dari mana. Kalau kalian nggak mau tahu asal mulanya dari mana dan ingin langsung pakai hasil yang udah jadi laporan laba ruginya aja nggak apa-apa. Cuma saya lebih suka kalau misalnya kalau belajar itu ya, saya paham konsepnya. Kalau paham konsep itu kita ingat, tapi kalau kita hafal mati itu kadang kita bisa lupa gitu. Jadi lebih baik paham konsep. Nah, ini kalau misalnya ini adalah untuk menguraikan, oke, ini biaya produksi. Ini yang biru-biru ini adalah total dari biaya produksi ya. Cuma tadi saya urain aja. Ini dihilangkan dulu. Nah, ini jadi cara. Nah, yang saya jelasin sekarang adalah gimana sih cara untuk menghitung biaya bahan baku langsung tuh. Nah, caranya ini, persediaan bahan baku awal, tambahkan persediaan pembelian bahan baku, terus nanti dikurangi dengan persediaan bahan baku akhir. Hasil dari ini tambah ini, kurangi ini, dapatlah biaya bahan baku di sini. Berapa gitu. Nah, nanti biaya bahan baku ini tinggal ditambahkan sama biaya tenaga kerja langsung berapa dan ditambahkan dengan BOP. Nah, cuma BOP biasa bisa diurai lagi nih. Alamak Bu, banyak benar. Ya biasa lah ya, nasib. Harus paham konsepnya, mumpung lagi kuliah. Kalau kalian sudah kerja, nanti kalian nggak bakal belajar-belajar ini lagi. Jadi harusnya tinggal ulang-ulang aja. Kalau saya sih kemarin pakai, ini itu dipakai. Karena saya ingin tahu berapa bahan baku, berapa BOP-nya gitu ya. Nah, kemarin udah belajar ya, BOP itu terdiri dari macam-macam. Ini udah. Jadi ini adalah hasil dari biaya bahan bakunya. Nah, sekarang kita mau urain BOP. BOP macam-macam kemarin udah dibahas. Mulai dari biaya bahan baku tidak langsung. Ingat ya. Biaya, ya udah kasih titik aja. Nih, biaya bahan baku tidak langsung. Boleh kalian uraikan, cuma ini saya singkatin aja. Ada biaya
tenaga kerja tidak langsung, BTKTL. Dia ada ini di sini ada kok bahan baku tidak langsung, ada tenaga kerja tidak langsung, lalu ada biaya lain-lainnya yang ada di pabrik selain dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Di sini contohnya itu dia berikan contoh depresiasi atau penyusutan peralatan, gedung. Tapi ini masih banyak, bukan cuma 3 ini. Jadi masih banyak. Jadi kalau misalnya kalau bisa ya saya tulisnya gini aja lah ya. Biaya lain selain biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung. Nah, ini nanti khusus ini kalian sesuaikan dengan soal. Karena ini itu tidak baku. Bisa sesuai soal. Nah, di sini saya memang tulis biaya lain selain biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung yang ada di pabrik ya. Tetap harus yang ada di pabrik. Nah, ini nanti kalau ada soalnya diketahui BOP-nya apa aja. Nah, ini kalian ganti. Jadi jangan tulis seperti saya, biaya lain selain bahan baku. Jangan tulis seperti ini. Jangan. Jadi disesuaikan dengan soal. Udah saya ulang-ulangi ya. Awas kalau masih lupa. Oke. Jadi ini nanti ditambah-tambahin aja semuanya. Biaya bahan baku tidak langsung berapa, tambah biaya tenaga kerja tidak langsung berapa, biaya-biaya macam-macamnya silakan tambahkan berapa semuanya. Nah, hasil dari tambah ini itulah nanti yang akan menjadi ini. Nah, ini yang akan menjadi hasil dari BOP-nya gitu ya. Nah, jadi kalian tambahkan ini untuk hitung biaya produksi itu ada ini caranya. Biaya bahan baku tambah biaya tenaga kerja langsung ditambahkan dengan BOP. Nah, biaya bahan baku diuraikan dengan cara ini, hasilnya dapatnya di sini, nanti tulis di sini. Biaya tenaga kerja langsung berarti yang ini, BOP berarti hasilnya yang ini. Kalian tambahkan dapatlah ini gitu ya. Ini adalah hasil dari semuanya. Nih kalau diuraikan. Jadi saya rapikan dulu. Nah, oke, ini sudah saya rapikan. Kira-kira lah gambarannya seperti ini ya. Oh, banyak benar Bu, gitu ya. Ya, wajar lah ya. Namanya juga akuntansi biaya. Udah saya tekankan di awal. Akuntansi biaya tujuannya supaya kalian bisa uraikan biayanya apa saja. Nah, jadi udah saya berikan warna. Ayo kita bahas ulang dari awal. Dari yang paling ini, yang warna abu-abu ini ya, perhatikan. Ini sudah saya berikan abu-abu. Ini artinya angka-angka yang di sini adalah kalau kalian tambahkan ini adalah biaya bahan baku langsung. Kalau tambahkan dengan biaya tenaga kerja langsung dan ditambahkan BOP, hasilnya akan memperoleh nilai dari biaya produksi. Nah, nanti biaya produksi ini, lalu ini barang dalam proses. Ini lihat yang pink ya, barang dalam proses. Kalau ditambahkan dengan biaya produksi yang udah dihitung di sini, lalu dikurangi dalam barang proses akhir ini, pokoknya yang warna pink-pink ini digunakan untuk menghitung harga pokok produksi. Nah, harga pokok produksinya berapa? Nanti tinggal ditambahkan dengan barang jadi awal dikurangi dengan barang jadi akhir, dapatlah nanti harga pokok penjualan. Jadi yang kuning-kuning ini adalah dari atas sampai bawah, ini adalah untuk menghitung harga pokok penjualan. Udah dapat harga pokok penjualan, ya udah nanti tinggal penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan, dapatnya berapa? Dikurangi lagi dengan ini tinggal ditambahkan 2 ini aja, kurangi dengan ini. Jadi ingat ya. Penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan dan dikurangi dengan biaya operasi dapatnya ini. Itu terakhir ya. Lalu ada tambahan lagi untuk bagian penjualan di sini. Ini saya berikan catatan, komen. Penjualan itu diperoleh dengan cara penjualan bersih. Insert comment. Penjualan bersih itu diperoleh dengan cara penjualan bersih. Itu diperoleh dengan cara total penjualan kalian kurangi dengan potongan penjualan. Potongan penjualan itu maksudnya ini ya, bisa diskon, bisa keterangannya biasa potongan dikurangi dengan retur atau pengurangan retur penjualan lah istilahnya. Cuma istilahnya biasa orang bisa pakai pengurangan penjualan gitu. Nih, pokoknya penjualan bersih. Penjualan yang di sini harus gunakan penjualan bersih ya. Dapat dari total penjualan dikurangi potongan penjualan dan retur penjualan. Oke, ini saya ada kasih notes. Jadi kalian ingat-ingat aja. Gimana ya kemarin Ibu jelasin? Oh, lihat di video. Oh iya, penjualannya ada ini ya gitu. Nah, untuk bagian sini juga
pembelian bahan baku di sini itu juga saya berikan notes juga, pembelian. Jadi pembelian bersih, PB itu pembelian ya. Pembelian bersih itu didapat dari total pembelian kurangi dengan retur pembelian kalau ada retur, terus dikurangi dengan sama potongan pembelian juga kalau misalnya ada diskon, tambah dengan biaya angkut. Biasa ada tuh biaya angkut ongkir lah. Biaya angkut itu harus tambah karena dia yang namanya juga biaya harus menambah gitu ya. Total pembelian kurangi retur, kurangi potongan dan dapat biaya angkut. Ini ya. Jadi ingat, oh kemarin Ibu ada jelasin nih, kalau misalnya penjualan bersih didapat dari total penjualan kurangi potongan kurangi retur. Oh ya pembelian Ibu kemarin ada kasih tahu pembelian bersih itu dapat dari total pembelian dikurangi dengan retur. Ini kok kurangnya nggak kelihatan. Total pembelian, oh ada ya, kurangnya di sini ya, total gini aja lah udah. Nih, total pembelian didapat dari total pembelian kurangi retur pembelian kurangi potongan dan tambah biaya angkut. Ingat-ingat aja gitu. Udah ini, atau kalau misalnya ala Bu, Ibu jelasinnya tuh susah banget karena kenapa saya jelasin rinci karena saya balik lagi saya ingin kalian paham konsepnya. Datang dari mana sih? Tapi kalau memang ada mahasiswa yang merasa kalau pahami konsep itu agak kesulitan, ya udah kalian cukup buka modul kalian aja. Buka yang halaman ini ya, yang saya buka di sebelah kanan saya ini. Nah, tiap kali ada diminta buat laporan laba rugi, gunakan saja format yang ini. Kalau memang kalian merasa kesulitan menggunakan format Excel seperti saya ini dan lebih ingin menggunakan yang ini silahkan pakai saja yang ini. Jadi tiap kali ada tugas laba rugi silahkan cepat-cepat buka modul, buka bagian ini. Ikutin aja. Oh angkanya ini, oh gitu. Jadi tidak perlu paham konsepnya. Jadi kalau yang di Excel ini adalah memang konsepnya saya jelasin aja. Oke, ini datangnya dari ini ya, ini datangnya dari ini ya. Nah, cuma kalau kalian ingin langsung pakai aja angka ini, lihat poin-poinnya, masukkan angkanya, tambah kurang selesai gitu ya. Bagi yang ingin Excelnya nanti sampaikan aja di WA group misalnya, Bu, saya butuh Excelnya supaya saya paham ini kemana ya. Nanti kasih aja, nanti saya kirimkan Excelnya. Udah itu aja yang ingin saya sampaikan di bab ini, berarti bab 1 kita udah selesai, kita bisa lanjut ke bab 2.